Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, khair. Allah. Dua, Allah, cuma ganteng cuma, ya Allah ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Yang pekan lalu kita lanjutkan. Maka sebelumnya seperti biasa, yaitu pada awal pembelajaran kita baca doa dulu ya. Untuk baca doa ya, oke, akan dipimpin ketua kelas ya. Kelasnya ya, silakan. Ketua kelasnya ya. Sekarang Istaidul Nastaina Jaman Amin. Wabinabillahi robba. Amin. Wabil islami dinan. Amin. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Rabbana zidna ilma wa ladunna fahman. Amin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana Allahumma amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bisa hadir semua? Hadir. Siap-siap semua ya? Bisa membawa berkah, bermanfaat ilmunya. Ya, untuk itu sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu kita mendoakan kepada guru-guru kita, ya, guru-guru kita, para pejuang-pejuang kita, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, dan pada orang tua kita yang ada di rumah. Ya, semoga dengan mempelajari pelajaran pada hari ini, pagi hari ini, kita bisa mendapat berkah dan manfaatnya dari para guru kita yang lalu. Ya. Oke, sebelumnya mari supaya kita nggak terlalu tegang, ya, nggak terlalu tegang. Seperti biasa, yaitu kita ada itu apa? Nyanyi dulu. Lagu apa biasanya? Mas ya? Ya, lagu biasa. Ya, oke. Ya, oke, sekarang. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, Kau amankan amanat pendidikan dan
Oke, kita lanjut materi pada pekan lalu, yaitu tentang hadis tentang jujur dalam bermuamalah. Ya, hadis yang pertama kan sudah minggu yang lalu. Tentunya adik-adik sudah hafal betul ya, dengan hadis ini, yaitu hadis tentang jujuran. Ya, ini lapangnya ya. An Hasan bin Ali qalu habitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yuribuka ila ma yuribu fa inna sidqa tumaninatun wa innal kadhib ribatun. Rawahu Tirmidzi. Kemudian yang berikut yaitu hadis tentang mengurangi timbangan. Ya. Lafalnya yaitu hadis Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar tijjar innakum qad walaitum amran halakat fil umam as-salibatul mikyal wal mizan. Rawahu Baihaqi. Oke. Tentunya adik-adik waktu di rumah juga harus mempersiapkan kan, karena biasanya sebelum belajar dimulai itu, sebelum belajar penutupan, Pak Guru selalu pesan bahwa minggu depan kita akan mempelajari materi hadis tentang ini. Nah, biasanya seperti itu. Ya, untuk itu tentunya adik-adik sudah buka itu YouTube, buka Facebook toh, tentang hadis ini atau hadis yang berkaitan dengan hadis yang akan kita pelajari. Ya, oke. Untuk itu hadis tentang jujur. Nah, jujur. Mungkin ada sebelum materi kita mulai, mungkin ada di antara adik-adik yang tahu pengertian atau definisi jujur. Ya, silakan berdiri Aulia. Ya. Jujur merupakan sifat yang terpuji. Orang yang selalu berbuat dan bertindak dengan jujur akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai orang yang jujur. Jujur mengantarkan pelakunya menuju ke pintu surga. Sudah? Oke, terima kasih. Barangkali ada yang lain siswa? Ya, silakan. Oke, ya, terima kasih. Tadi sudah itu. Silakan apa manfaatnya jujur? Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Manfaatnya atau fungsinya. Oke, kita coba panggil itu satu teman menghafal dulu ya. Menghafal hadis tentang kejujuran. Siapa siswa yang oke? Ya. Masih ngomong kah? Simak ya. Oke. Ya, sedikit suara. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Yang terjemahkan berikutnya yang mau maju lagi yang hadis kedua. Ya, silakan dengan yang menerjemahkan. Ya, silakan satu kali ya. Nah.
dalam tasawuf juga. Membuat binasa umat terdahulu dan dengan mengulang takaran dan timbangan. Oke, makasih. Ya, silakan. Makasih. Oke, tadi itu di antara teman kalian yang sudah, masya Allah, yang sudah hafal dua hadis. Ya. Jadi hadis ini ada kaitannya ya. Jujur berarti di sini jujur dalam masalah bermuamalah ya, jujur dalam bermasalah bermuamalah. Jadi di sini tentang jujur ya. Ini hadis dari Hasan ya, Hasan bin Ali ya. Penjelasannya adalah tidak, agama Islam itu tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Ya kita ini sebagai umat Islam itu apabila ada perkara yang bimbang itu sebaiknya kita jauhi. Ya. Jika kita ingin memiliki ketenangan, ya ketenteraman, maka tinggalkan keraguan dan kebimbangan. Karena kalau merasa bimbang itu berarti gelisah itu tepat ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, karena bahwasanya mengingat kepada Allah Ta'ala itu hati kita ini akan menjadi tenteram, akan menjadi tenang. Bagaimana ayat Al-Quran? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya dengan mengingat Allah, ya, zikir kepada Allah, itu hati itu selalu tenang. Ini hati itu tuh selalu tenang. Tumakninah, temannya itu tenang, tenteram ya. Ya itu dia. Nah. Oke ya. Kalimat-kalimat yang jujur itu seandainya dituangkan, dijilidkan dalam sebuah buku yang tebal, itu kata jujur itu kalau dijabarkan itu sangat banyak sekali ya dari bibir itu. Oke. Kepada kemudahan. Dengan belajar kontinu. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Tadi temanmu sudah bisa menghafal dan menerjemahkan. Ya. Coba saya mau ulang lagi ya. Saya mau ulang lagi. Ini tentang menghafal kalian tentang hadis. Ya. Tentang hadis kejujuran. Nah, saya hapus dulu ya. Ya, oke, saya hapus dulu. Ya. Oke, sekarang barangkali ada yang berani lagi? Di antara siswa yang berani ini ada ini ya, ada potongan-potongan hadis. Sebentar ya, ada potongan-potongan hadis ya. Jadi potongan hadis ini kamu rangkaikan sehingga menjadi sebuah hadis yang bermanfaat. Ya, kamu rangkaikan ini masih potongan-potongan ya. Potongan-potongan. Ya. Siapa yang oke, Pak? Silakan. Ya, sip. Ayo. Ya, silakan. Kamu lihat di situ ya. Nah. Nih, yang mana yang dilihat mana? Lem sini, di sini. Terus kemarin, ya.
Hadis kedua ya. Hadis kedua. Oke. Gimana? Teman-teman, benar ini? Oke. Jadi ini yang kedua ini adalah hadis tentang mengurangi timbangan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi. Dari materi kita lanjutkan, yaitu manfaatnya tadi sudah. Dengan kita mempelajari dua hadis, yaitu hadis kejujuran dengan hadis mengurangi timbangan, maka kita sebagai seorang muslim, seorang siswa, kita tanamkan sifat kejujuran pada diri kita sendiri. Ya, jujur pada diri sendiri ya. Nah, jujur pada ucapan kita. Nah, jujur pada tingkah laku kita ya. Dan jujur dalam segala hal ya. Nah, jadi dengan kita menjauhi mengurangi timbangan, berarti kita termasuk menjauhi kemungkaran ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, hati akan selalu tergerak ketika melihat sebuah kemungkaran dalam kehidupan. Biasa itu hati kita ini bisa berontak. Ya, coba biasa kita lihat di konten-konten video itu, biasa di YouTube. Nah, biasa ada konten itu. Ini konten itu kalau kita tidak, seorang siswa kalau tidak baik-baik, itu biasa dia terpengaruh dengan konten-konten itu. Nah, dengan konten itu terpengaruh. Biasakan ada di konten, ada mahasiswa yang unjuk rasa. Nah, itu biasa kalau siswa tidak eranya kalian beda dengan eranya waktu Pak Guru lalu. Tidak ada HP, tapi sekarang ini sudah canggih. Kayak YouTube. Sekarang ini saja kita bikin YouTube jadi. Bikin YouTube boleh. Misalnya sesuatu yang tidak benar, dibenarkan. Sesuatu yang salah, dibenarkan. Artinya jadi orang yang melihat terprovokasi. Ya, itu seperti itu. Nah. Mari baru. Dengan demikian, ada beberapa perbuatan yang dapat menghindarkan diri terkait dengan kejujuran dan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ya, yang pertama itu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini sebagai ladang untuk mencari bekal kehidupan di akhirat. Jadi dunia ini ladang mencari uang, istilahnya mencari apa? Mencari bekal. Kalau dalam perjalanan jauh misalnya kita mau ke Jakarta, itu tentunya kita harus ada bekal. Kalau nggak ada bekal, baru sampai di Makassar sudah ada bekal, kelaparan dia. Gimana? Perjalanan. Makanya bekalnya harus banyak. Lebih-lebih perjalanan kita ini adalah menuju akhirat. Itu bekalnya harus tebal. Artinya harus banyak bekalnya. Apa bekalnya, Pak?
Amal kebaikan itu bekalnya. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya, sebagai seorang penjual, pedagang, bekalnya itu, ya, selalu menanamkan kejujuran. Itu juga suatu bekal. Ya, suatu bekal itu. Karena orang ada sabda Rasul itu sebagai apa? Sabda untuk pedagang. Pedagang itu akan hidupnya akan bahagia, akan tenteram dalam hidupnya apabila dia selalu jujur. Sisal juga seperti itu ya. Kita juga seperti itu. Kemudian selalu menanamkan kebiasaan dalam diri, ya, untuk dia berbuat curang. Kemudian lagi rajin menunaikan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah sholat, ibadah yang langsung dikerjakan. Itu akan membuat diri kita seorang muslim atau seorang siswa akan semakin kuat karena akidah. Itu apa ibadah sholat tadi. Itu bisa mempengaruhi gitu. Seringnya rutinitas kita yang biasa setiap hari kita kerjakan, saat berjamaah misalnya, itu akan dampaknya itu akan mempengaruhi kepada seorang diri siswa akan kuat akidahnya, teguh pendiriannya. Nah, itu ya. Oke, ya. Nah, untuk apa? Lebih meyakinkan, lebih memantapkan lagi sampai di mana pemahaman kalian tentang hadis kejujuran dan hadis mengurangi timbangan, maka Pak Guru akan membuat soal. Ya. Nah, soal ya, akan membuat soal. Jadi soalnya ditulis, nah, karena ditulis siapkan pulpennya, ya, pulpen dengan bukunya. Ya, untuk itu, Abel, ya. Oke, nomor 1, ya nomor 1. Nah, nomor 1. Langsung pilih jawaban. Kalau pilih A, nomor 1 A, B, C, D. Ya, oke. Nomor 1. Nomor 1 ya. Pengertian dari jujur adalah A. Keberkahan dalam hidup yang membawa manfaat dalam kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. B. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. C. Sifat tercela yang akan memberikan pengaruh tidak baik dan akan membawa kepada penderitaan. D. Sifat terpuji yang akan memberikan kemuliaan bagi orang yang memilikinya. Kan A, B, C, D. Ya. Oke, lanjut sekarang nomor 2. Ya, nomor 2. Salah satu sifat terpuji yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan ditegaskan dalam Al-Quran adalah sifat jujur. Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh masyarakat Quraisy karena kejujurannya dengan sebutan A. Al-Imran, B. Al-Sidik, C. Al-Amin, D. Al-Mukmin. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Dalam hadis disebutkan kalimat da
yunibuka ila ma la yunibuka. Yang artinya ya, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang akan membahayakanmu. B. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak bermanfaat untukmu. C. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dan D. Tinggalkan sesuatu yang menjadi keinginanmu kepada yang tidak bermanfaat untukmu. Sekarang nomor ini yaitu saya. Ya. Yang pertama, jelaskan isi kandungan dalam hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali yang berkenaan dengan perilaku jujur. Ya, silakan. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2. Mengapa kejujuran dapat menciptakan ketenangan dalam hati? Ya. Mengapa kejujuran dapat menciptakan ketenangan dalam hati? Ya. Jelaskan. Ya. Jelaskan. Ya, oke, sudah sana? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, ya. Sekarang dikumpul. Ya, oke. Masya Allah, ya. Oke, untuk terakhir yang perlu saya sampaikan, ya. Insya Allah pertemuan akan datang, pekan yang akan datang. Kita masih lanjutkan materi kita, yaitu tentang jujur dalam bermuamalah, supaya lebih hafal lagi. Jadi nanti Pak Guru berharap pada kalian semuanya, masing-masing siswa hafal dengan terjemahannya, ya. Hafal dengan terjemahannya. Bagaimana, Pak Guru? Biasa, alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir yaitu sebelum materi kita akhiri, saya ingin mengingatkan kembali, seyogianya nanti para adik-adik kalau di rumah, ya, selepas maghrib atau selepas isya, buka kembali itu mata pelajaran Al-Quran hadis yang pernah Pak Guru sampaikan. Jangan lupa, ya, jangan lupa rajin sholat berjamaah, sholat 5 waktu, ya, berjamaah 5 waktu. Kemudian rajin membaca Al-Quran dan hadis, ya. Karena Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Kemudian disusul sumber ajaran Islam kedua, yaitu hadis. Ya, begitu kan, ya? Nah, baiklah. Demikian materi yang bisa Pak sampaikan. Ya.
untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, maka mari kita berdoa supaya ilmu yang kita pada pagi hari ini yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah baik di dunia dan akhirat. Untuk itu, silakan ketua kelas memimpin doanya. Ya. Istaidun Nasayina Kiaman Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa. Amin. Warzuqna tibaa. Amin. Wa arinal batila batila. Amin. Warzuqna tinabah. Allahumma amin. Amin.